Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi membahas turunan aljabar. Nah, di video kali ini kita akan membahas rumus turunan dari aturan rantai. Nah, seperti apa aturan rantai itu? Jadi, aturan rantai itu di dalam suatu fungsi ada suatu fungsi lain, yaitu ini dalam hal ini disimbolkan dengan fx. Nah, mungkin saja nanti simbol dari yang diajarkan guru kalian akan berbeda, tapi di sini disimbolkan dengan fx ya. Jadi caranya sama, pangkat ke depan, yaitu n-nya ke depan, pangkat kurang 1, namun karena ada fungsi di dalam fungsi, maka harus dikali dengan f aksen x. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi pertama, kita harus merubah bentuknya dulu. Si akar 3x min 1 ini menjadi bilangan berpangkat kayak gini. Berarti ini kalau diubah, itu kan di sini tuh ada pangkat 1 di luar ini. Di sini ada pangkat 2 tersembunyi. Berarti kalau diubah menjadi 3x min 1 pangkat setengah. Nah, berarti di sini sudah membentuk suatu fungsi kayak gini, di mana ini adalah sikanya, ini adalah fx-nya, dan ini adalah n-nya. Nah, maka turunannya kita tuliskan sini, ya aksen sama dengan pangkat ke depan berarti setengah, pangkat dikurangi 1 berarti setengah dikurangi 1 dikali turunan dari si fx-nya. Fx-nya 3x min 1. 3x min 1 turunannya apa? Biar lebih jelas kita tulisin di sini. Nah, berarti turunannya dengan turunan 3x itu 3, turunan 1 itu 0. Jadi 3 ya. Jadi di sini dituliskan 3. Nah, sehingga ini itu kan 2 sama 2 habis, berarti 3-nya ini kita taruh di depan, 3 dikali 3x min 1 setengah dikurangi 2 per 2. Jadi 3 dikali 3x min 1 pangkat min 1 per 2. Nah, berarti 3 dikali 1 per 3x min 1 pangkat setengah, supaya pangkat negatifnya hilang jadi 1 per. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal diubah aja menjadi bentuk akar. Jadi ini ya, turunan dari si Y. Oke, ini latihan soal untuk kalian coba. Kemudian ini juga latihan soalnya. Nanti jika sudah dapat f aksen x-nya, kalian masukkan x-nya 1. Nah, berikutnya untuk soal ini, itu harus diubah nantinya. Ini diberi clue aja cara mengubahnya ya. Jadi di sini cara mengubahnya 2 akar 3x min 1. Ini itu menjadi 1 per 2 dikali 3x min 1 pangkat setengah. Seperti yang ada di soal sebelumnya. Nah, di sini berarti si pangkat 1 per 3x min 1 pangkat setengah ini menjadi pangkat negatif supaya membentuk bentuk yang ada di soal yaitu fx pangkat n. Jadi nanti dari sini kalian tinggal kerjakan ini k-nya, ini fx-nya, dan ini adalah n-nya. Nah, silahkan untuk soal ini kalian coba cari ya aksennya itu sama dengan berapa sih? Itu ya. Oke. Nah, di sini akan diberikan contoh soal yang merupakan aturan rantai, tapi dikombinasikan dengan perkalian, atau bisa juga pembagian. Di sini dicontohkan perkalian. Jadi kalau ada seperti ini, kalian berarti harus ngeh kalau ini adalah U, dan ini adalah I. Kita tuliskan dulu, U-nya adalah 2x plus 3 pangkat 3, sehingga U aksennya pangkat ke depan berarti 3, pangkat kurang 1,
dikali fx-nya. Fx-nya itu adalah 2x plus 3. Jadi turunannya adalah 2. Nah, di sini 3 kali 2 menjadi 6. 2x plus 3 pangkat 3 kurang 1, 2. Nggak boleh dikali masuk 6-nya ya, karena di sini ada pangkat. Oke. Nah, berikutnya V-nya dicari, V aksennya sama, nanti kalian cari dengan rumus aturan rantai, berarti V aksen 4 kali 3x plus 2, ini 4 kurang 1, kali ini fx-nya, berarti 3 ya. Nah, di sini 4 kali 3 adalah 12 kali 3x plus 2 pangkat 4 kurang 1, 3. Ya, jadi di sini kalian harus ingat dan ngeh bahwa bentuk hx itu adalah u kali v. Sehingga turunannya itu akan menjadi h aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kita masukkan u aksennya itu adalah 6 dikali 2x plus 3 pangkat 2. V-nya adalah 3x plus 2 pangkat 4, ditambah U-nya adalah 2x plus 3 pangkat 3, V aksennya adalah 12 dikali 3x plus 2 pangkat 3. Nah, di sini biar tidak bingung, 12-nya kakak taruh di depan ya. Jadi ini ditulis dulu aja. Menjadi seperti ini. 12 kali 2x plus 3 pangkat 3 kali 3x plus 2 pangkat 3. Nah, di sini tinggal kalian sederhanakan aja. Nggak mungkin kita pangkatin 2, pangkatin 4, pangkatin 3, lalu nanti dikali-kali. Itu sangat tidak efektif. Caranya adalah dengan difaktorkan aja cara menyederhanakannya. Nah, di sini agar mudah, kakak beri opsi di sini kita misalkan dengan huruf lain ya, misalkan huruf apa ya? Huruf A misal. A sama dengan 2x plus 3 dan B-nya misalkan 3x plus 2 yang ada di dalam kurung. Jadi, ini dikebawahin aja tulisnya. Jadi di sini A-nya 2x plus 3, ini misal ya. Dan B-nya 3x plus 2. Sehingga untuk persamaan ini tuh menjadi 6A kuadrat B pangkat 4 ditambah 12A pangkat 3 B pangkat 3. Kayak gitu. Nah, berarti kalau memfaktorkan bentuk ini kan lebih gampang nih. Jadi 6-nya dikeluarkan karena 12 juga bisa dibagi 6. A kuadrat sama A pangkat 3, yang kecil itu A kuadrat, kita keluarkan. B pangkat 4 sama B pangkat 3, yang lebih kecil itu adalah B pangkat 3. Jadi kita keluarkan. Nah, dalam kurung, supaya ini perlu dikali berapa supaya jadi ini kalau dikali. Atau cara lainnya, 6A kuadrat B pangkat 4 dibagi 6A kuadrat B pangkat 3. Berarti kan B ya, ditambah 12 bagi 6 itu 2. A pangkat 3 udah keluar A kuadrat, berarti masih ada A. B pangkat 3 udah dikeluarin semua, berarti udah. Jadi kayak gini nih. Nah, ini kalau dikali pelangi, hasilnya itu harus ini. Kalau enggak, berarti ada yang salah pemfaktorannya. Nah, maka kita kembalikan. A-nya adalah 2x plus 3. B-nya adalah 3x plus 2 pangkat 3. Nah, di sini B-nya adalah 3x plus 2. A-nya adalah 2x plus 3. Kayak gini. Jadi kita tinggal menyederhanakan bentuk yang ini aja. Lalu jika sudah dikali, nanti dijumlahkan dengan yang depan. Oke? Jadi hasilnya 6 kali 2x plus 3 pangkat 2. 3x plus 2 pangkat 3 kali 3x plus 2 plus 2 kali 2x 4x, 2 kali 3 itu 6.
satu step lagi, 6 kali 2x plus 3 pangkat 2, 3x plus 2 pangkat 3. Nah, 3x tambah 4x itu 7x, 2 tambah 6 itu 8. Jadi ini adalah bentuk paling sederhananya. Nah, sebetulnya di sini kalian tidak harus memisalkan ya, langsung difaktorkan dari sini. Kalau kalian bisa juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kebanyakan itu pada bingung cara pemfaktorannya dan pusing melihat pangkat dan x-nya, sehingga kakak ajarkan dengan cara memfaktorkan. Oke, seperti itu. Nah, ini latihan soal untuk kalian coba. Nanti disederhanakan bentuknya kayak cara yang sebelumnya ya. Baik, terima kasih untuk video kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.